Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini Ibu ingin membahas tentang review atau prediksi dari PAS penilaian akhir sekolah untuk kelas 12. Untuk itu marilah kita ikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan penilaian PAS nanti kita bisa menjawab semua soal-soal dengan baik dan benar. Silahkan mengikuti. Sebelum memulai, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita membahas soal-soal PAS yang akan kita lanjutkan ya. Di nomor 1. Bacalah kutipan teks editorial berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Sudah semestinya pemimpin Amerika tersebut mengambil langkah tegas seperti itu. Kalau tidak, bukan saja kepentingan rakyat Amerika yang dirugikan, tetapi lebih besar lagi kepentingan ekonomi Amerika dalam kaitannya dengan kepercayaan asing yang akan dirugikan dengan langkah baru seperti yang diumumkan oleh Presiden Bush. Kelak, tindak korupsi akan disiarkan ke publik dan dihukum. Akuntansi perusahaan juga akan ditarik keluar sistem yang kurang terbuka atau out of the shadow. Dengan langkah itu pula kepentingan investor kecil dan pemegang pensiun akan dilindungi. Nomor 1 pertanyaannya, pandangan redaksi pada kutipan teks editorial di atas terdapat dalam kalimat A. Kepentingan ekonomi Amerika dirugikan cukup besar gara-gara skandal akuntansi yang dilakukan Presiden. B. Perusahaan akuntansi akan ditarik dari sistem yang kurang terbuka atau out of the shadow. C. Dengan keterbukaan kepentingan investor kecil dan pemegang pensiun akan dilindungi. D. Sudah semestinya pemimpin Amerika mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang korupsi. E. Kelak tindak korupsi akan disiarkan ke publik dan dihukum sebagai langkah awal dari Presiden. Jawabannya adalah yang D. Sudah semestinya pemimpin Amerika mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang korupsi. Nomor 2, ringkasan isi teks editorial di atas adalah yang tadi wacananya dibacakan. A. Pemimpin Amerika akan mengambil langkah tegas untuk memberantas korupsi di negaranya. B. Dengan keterbukaan kepentingan investor kecil dan pemegang pensiun akan dilindungi. C. Pemimpin Amerika sudah semestinya mengambil langkah tegas untuk memberantas korupsi di negaranya. D. Pemimpin Amerika mengumumkan langkah baru untuk melawan korupsi. E. Kepentingan ekonomi Amerika dirugikan cukup besar gara-gara skandal akuntansi yang dilakukan Presiden. Jawabannya adalah nomor 2 yang C. Pemimpin Amerika sudah semestinya mengambil langkah tegas untuk memberantas korupsi di negaranya. Lanjutkan soal nomor 3. Cuplikan teks sejarah di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Semenjak berhasil menguasai Malaka, Portugis mengembangkan usaha untuk memperoleh rempah-rempah langsung dari Maluku. Kedatangan Portugis ke Maluku disambut baik oleh Raja Hitu dan dari Seram. Begitu pula dengan Sultan Ternate yang bahkan memperkenalkan Portugis membangun benteng Sao Paulo. Arti penting nomor 3 ya, arti penting cuplikan tersebut adalah A. Mengetahui kehidupan bangsa Portugis di Maluku. B. Memahami kondisi rakyat Maluku. C. Memahami kehidupan pada masa lalu orang di Maluku. D. Mengerti arti penting perjuangan bangsa. E. Mengerti sikap para penguasa Ternate ketika menerima tamu barunya. Jawabannya adalah yang E. Mengerti sikap-sikap para penguasa Ternate ketika menerima tamu barunya.
Nomor 4. Keteladanan yang dapat diperoleh dan dari cuplikan teks tersebut adalah A. Sikap menghargai tamu, B. Sikap tidak ambisius, C. Sikap selalu ingin tahu, D. Sikap bekerja keras, E. Sikap toleransi antar bangsa. Jawabannya adalah yang A. Nomor 5. Bantuan untuk korban banjir di Jakarta berlimpah. 2. Bantuan terus mengalir dari siang hingga malam. 3. Sayangnya korban banjir pun mulai pilih-pilih bantuan yang mereka terima. 4. Sekretaris RW 01 Rawabuaya, Jakarta Barat, Suparlan, mengatakan bantuan makanan cepat saji untuk warga Rawabuaya mengalir mulai dari pihak kelurahan, kecamatan, lembaga pemerintah hingga dermawan. Suparlan menjelaskan bantuan seperti susu, selimut, beras, mie instan, dan sembako menjadi incaran warga. Kalimat opini terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4, dan E5. Itu opini itu pendapat. Jadi jawabannya adalah yang E, nomor 5. Nomor 6. Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Sejenak mari kita belokkan perhatian alih-alih pelengkap keasikan bergosip infotainment. Sistem pemerintahan yang carut-marut dan gegar Piala Dunia. 5 tahun sudah diselenggarakan rintisan sekolah bertaraf internasional RSBI tentang dasar dan menengah umum dan kejuruan. Sudah diperoleh sejumlah sekolah bertaraf internasional SBI, sudah pula ada yang di-drop dan status RSBI ke status sekolah reguler. Nomor 6. Berdasarkan strukturnya, cuplikan di atas dapat dikategorikan sebagai A. Pengenalan isu, B. Pemaparan masalah, C. Penjelasan peristiwa, D. Mengidentifikasi tempat, E. Pengenalan tempat dan peristiwa. Jawabannya adalah yang A, yaitu pengenalan isu. Nomor 7. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Truk yang bermuatan cukup syarat itu gagal mendaki tanjakan. Licin pada penyeberangan sungai. Hujan lebat sebelumnya menyebabkan kondisi jalan sangat berat untuk dilewati, sehingga truk terperosok mundur ke tengah sungai. Agar memudahkan pendakian tanjakan, maka Ayub, pengemudi truk, meminta para penumpangnya turun. Dia bahkan mengingatkan kemungkinan terjadinya banjir bandang dari sebelah hulu. Akan tetapi para penumpang menolak permintaan itu. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Truk gagal mendaki tanjakan licin, B. Truk terperosok mundur ke tengah sungai, C. Pengemudi truk meminta agar penumpang turun, E. Supir mengingatkan kemungkinan terjadinya banjir bandang, E. Penumpang menolak permintaan supir. Jawabannya adalah yang merupakan ide pokok paragraf di atas adalah nomor 7. Jawabannya adalah A. Truk gagal mendaki tanjakan licin. Nomor 8. Isu dalam cuplikan itu berkenaan dengan masalah A. Sistem pemerintahan, B. Status sekolah, C. Manajemen pendidikan, D. Kehidupan masyarakat, E. Sekolah bertaraf internasional. Jawabannya adalah yang E, ya. Ini RSBI Sekolah Bertaraf Internasional kepanjangannya. Nomor 9. Cermati kutipan novel berikut. Maka tergambarlah pula di muka Hanapi ke masa yang sudah-sudah, zaman hubungan cintanya yang berhingga-hingga, hidup bermanis-manis pun
berlama-lama ia kenangnya. Salah asuhan. Novel dari novel Salah Asuhan, Abdul Muiz. Unsur fiksi yang tergambar pada cuplikan novel di atas adalah A. Latar, B. Waktu, C. Suasana, D. Penokohan, E. Alur. Jawabannya adalah yang B. Waktu. Itu dilihat dari kata berlama-lama ya. Ia kenangnya itu adalah latar yang berhubungan dengan waktu ya. Suasananya atau waktu itu ya. Kemudian nomor 10. Bacalah kutipan novel berikut. 1. Dengan hati yang remuk rendam, Hanapi pulang ke kampung halamannya di Sumatera Barat. 2. Ibunya ingin mengembalikan Hanapi kepada Rapiah. 3. Hanapi menolak karena tidak mungkin menjilat liur yang sudah diludahkannya. 4. Hanapi menyesal oleh tindakannya yang tidak mau mengindahkan nasihat orang tuanya sehingga ia menderita dalam menjalani hidupnya. 5. Tak lama kemudian Hanapi mati karena menelan 4 butir sublimat ya, atau obat ya. Dalam struktur novel cuplikan tersebut termasuk bagian A. Koda, B. Resolusi, C. Komplikasi, D. Evaluasi, E. Orientasi. Jawabannya adalah yang B, yaitu resolusi ya. Kemudian nomor 11. Ketika aku membuka pintu, Jati Saba ya, judulnya ya. Ketika aku membuka pintu, si tas tergopong-gopong menghindar. Seketika itu juga aku tahu ada telinga di pintu kamarku. Aku dan Malin saling pandang sebelum kemudian mengangkat bahu berbarengan. Kami yakin walau mendengar, si tas tidak terlalu paham pembicaraan antara aku dan Malin. Dikutip dari Ramadan Akmal Jasibaya Yogyakarta IC 2011. Nilai etika dalam kutipan novel tersebut adalah A. Jangan berkecap ketika makan, B. Mendengarkan perkataan lawan bicara, C. Berbicara dengan kata-kata sopan, D. Berkata sopan kepada orang yang lebih tua, E. Jangan menguping pembicaraan orang lain. Jawabannya kalau kita lihat dari wacananya adalah yang E ya. Jangan menguping pembicaraan orang lain. 12. Bacalah di bawah ini dengan cermat. Lalu katanya, kalau Nyonya melarangku datang kemari, itu hak Nyonya. Tapi menyambutku dengan semburan begini, rasanya Nyonya telah membuat kekeliruan bertamu. Nyonya harus mempersilahkan tamu Nyonya untuk masuk, bukan memakinya. Nilai adat istiadat yang terdapat pada kutipan cerita tersebut adalah A. Nyonya bertindak benar, B. Setiap orang berbeda kepribadiannya, C. Kita harus menghargai tamu, D. Kita harus senantiasa berkorban, E. Saling menghargai antar sesama. Kalau dilihat dari teks yang di atas yaitu C. Kita harus menghargai tamu. Nomor 13. Cuplikan teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 13 dan 14 ya. Kebanyakan perempuan yang jatuh ke dalam tangan Datuk Maringgi ini semata-mata karena uangnya juga. Sebab lain daripada itu tak ada yang dapat dipandang padanya. Rupanya buruk, umurnya telah lanjut, pakaian dan rumah tangganya kotor. Adat dan kelakuan kasar dan bengis bangsanya rendah dan kepandaiannya pun tak ada. Selain daripada kepandaiannya berdagang. Novel Siti Nurbaya Marah Rusli. Nomor 13. Tradisi atau kebiasaan yang terungkap di dalam cuplikan novel di atas adalah A. Uang sebagai daya tarik pernikahan, B. Kelakuan kasar dan bengis dari suami, C. Kepandaian sangat utama dalam berumah tangga, D. Penampilan penting bagi seseorang yang akan berkeluarga, E. Ketaatan seorang istri dan tanggung jawab seorang suami. Jawabannya adalah yang A.
Nomor 14, lanjutkan. Cuplikan di atas berkategori sebagai evaluasi karena berisi A. Penyelesaian akhir atas konflik utama, B. Tanggapan pengarang terhadap konflik cerita, C. Ulasan pengarang terhadap keseluruhan masalah, D. Cerita dan alur yang membentuk kisah keseluruhan novel, E. Komentar pengarang atas masalah yang dialami tokoh utama. Jawabannya yang nomor 14 adalah yang E. Komentar pengarang atas masalah yang dialami tokoh utamanya. 15. Bacalah kutipan novel berikut. Amirul kagum akan rasa sayang, kesabaran, dan ketelatenan ayahnya merawat ibunya. Oleh karena itu dia sebagai anak tertua juga selalu rajin merawat ibunya. Jika keadaan mencemaskan, Amirul berbaring di samping ibunya. Diciumnya tangan ibunya sambil berdoa agar ibunya lekas sembuh. Sementara ayahnya terus berusaha mencari penyembuhan untuk ibunya. Andrea Hirata, Ayah, Yogyakarta, Bentang Pustaka 2015. Nilai moral yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah A. Mencari kesembuhan dengan berbagai cara, B. Merawat ibu dengan kasih sayang, C. Seseorang berdoa agar diberi kesembuhan, D. Bertanggung jawab pada orang tuanya, E. Tidak meninggalkan ibunya seorang diri. Jawabannya dari bacaan di atas adalah merawat ibu dengan kasih sayang. 16. Cermati kutipan novel berikut. Tapi seketika itu Ratna sudah mengucap pula. Sudarma adiknya pada siapapun ia bergantung jika Ratna tidak ada lagi. Hanya anak yang seorang itu yang akan dapat menyenangkan hati ibu bapaknya di kemudian hari bila ia telah sampai tamat belajar. Bolehkah Ratna berlepas diri sedang 3 orang darah dagingnya mengharap-harap akan bantuannya? Novel Pertemuan Jodoh, Abdul Muiz. Dalam struktur novel cuplikan di atas termasuk bagian A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Evaluasi, D. Revolusi, E. Koda. Jawabannya adalah yang B, yaitu komplikasi. Nomor 17. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang terus dalam mengatasi masalah kependudukan. Salah satu fokus perhatian yang layak diketahui masyarakat adalah mengenai tanggungan beban negara. Lanjutkan ya yang 17 tadi ya. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang terus dalam mengatasi masalah kependudukan. Salah satu fokus perhatian yang layak diketahui masyarakat mengenai tanggungan beban negara adalah mengenai tanggungan beban negara karena banyaknya generasi muda dan meningkatnya penduduk usia remaja. Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, jumlah penduduk negara kita sekitar 70 juta jiwa. Sedangkan hasil sensus penduduk tahun 1961 berjumlah 97 juta jiwa. Sejak kemerdekaan hingga kini penduduk Indonesia telah berkembang hampir 3 kali lipat, yakni 203,45 juta jiwa. Ide pokok paragraf artikel tersebut adalah A. Beban negara terhadap beban penduduk, B. Meningkatnya penduduk usia lanjut di Indonesia, C. Meningkatnya jumlah generasi muda setelah merdeka, D. Bangsa Indonesia perlu berjuang dalam mengatasi kependudukan, E. Perhatian terhadap masyarakat bangsa Indonesia. Jawabannya adalah yang D ya. Nomor 17 itu jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 18. Kata baku yang dapat digunakan dalam surat lamaran adalah A. Analisa, B. Diagnosa, C. Legalisasi, D. Memberitahu, E. Kerjasama. Yang baku adalah tulisan legalisasi ya, yang C. Kalau A. Analisa adalah jawabannya analisis, B. Diagnosa, diagnosis ya.
B. Memberitahukan, ya, pakai akhiran. Bekerja sama. Jadi jawabannya adalah yang C, legalisasi. Nomor 19. Kata buta huruf, gelandangan, dan pengangguran kurang santun jika digunakan dalam surat lamaran. Kata-kata yang dapat menggantikan kata-kata tersebut adalah A. Tunanetra, tunagrahita, tunawisma. Tunanetra, tunawisma, tunakarya. Yang B, C, tuna aksara, tunawisma, tunakarya. D. Tunakarya, tunawisma, tuna aksara. E. Tunawisma, tunakarya, tuna aksara. Jawabannya adalah yang C, ya, yang tidak bisa, yang buta huruf itu dinamakan tuna aksara, yang tidak punya rumah pengangguran adalah tunawisma, ya, yang gelandangan atau tidak punya rumah adalah tunawisma, dan yang tidak punya pekerjaan atau pengangguran dinamakan tunakarya. 19, ya. Lanjutkan kita 20, ya. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Kemarin Republik Indonesia genap berusia 75 tahun. Ditilik dari umurnya, bangsa ini bisa dibilang tak muda. Namun, jika membandingkan dengan negara-negara mayoritas maju lainnya, Indonesia juga bisa dikategori belum tua. Terlepas dari angka-angka yang melingkupinya, peringatan kemerdekaan RI tahun ini sangatlah istimewa. Tergolong tak biasa karena kemerdekaan diperingati dalam suasana keprihatinan mendalam akibat pandemi COVID-19. Namun yang lebih memprihatinkan, pekik kemerdekaan terasa belum membahana. Pekik merdeka tak sekedar berarti suara lantang. Lebih dari itu, pekik itu bermakna keberanian Indonesia untuk lepas dari belenggu dan ketakutan dalam arti sebenarnya. Koran Sindo, Agustus 2020. Nomor 20, dalam struktur teks editorial cuplikan tersebut tergolong ke dalam pengenalan isu, B. Pemaparan masalah, C. Penjelasan peristiwa, D. Pengidentifikasian tempat, E. Pengenalan tempat dan peristiwa. Jawabannya adalah yang A, yaitu pengenalan isu. 21. Isu dalam cuplikan tersebut berkenaan dengan masalah A. Peringatan kemerdekaan RI yang ke-75 tahun, B. Peringatan kemerdekaan RI yang ke-75 tahun yang istimewa, C. Peringatan kemerdekaan RI yang ke-75 tahun yang membahana, D. Peringatan kemerdekaan RI yang ke-75 tahun yang memprihatinkan, Peringatan kemerdekaan RI yang ke-75 tahun dalam suasana prihatin akibat pandemi COVID-19. Jawabannya yang sesuai dengan bacaan di atas adalah yang E. Peringatan kemerdekaan RI yang ke-75 tahun dalam suasana prihatin akibat pandemi COVID-19. 22. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Dengan semakin brutalnya penyebaran hoax di medsos, masyarakat harus memperhatikan sumber dan isi informasi yang diperoleh, sehingga tak menelan mentah-mentah setiap kabar atau unggahan yang muncul di media sosial. Jika keduanya dipastikan tidak jelas, sebaiknya tak diteruskan atau dibagikan ke orang lain. Sudah saatnya masyarakat memperbanyak pengetahuan dan literasi digital melalui media-media resmi yang dalam penyajian informasi memegang teguh kaidah faktual, berimbang dan tidak memihak. Dengan meningkatnya literasi digital melalui media yang kredibel, ke depan berita atau kabar hoax berkait apapun akan semakin berkurang. Koran Sindo, Agustus 2020. Opini penulis dalam teks editorial tersebut adalah penyebaran berita hoax semakin brutal. Yang B-nya, penyebaran berita hoax karena masyarakat kurang literasi. C. Masyarakat harus berhenti menyebarkan berita hoax. D. Masyarakat tidak boleh menerima sebuah berita tanpa konfirmasi. Masyarakat harus meningkatkan literasi digital agar berita hoax semakin berkurang. Jawabannya adalah yang E, ya, masyarakat harus meningkatkan literasi digital agar berita hoax semakin berkurang. 23.
Dalam struktur teks editorial, cuplikan tersebut tergolong ke dalam A. Pengenalan isu, B. Penyampaian argumen, C. Simpulan, D. Pengidentifikasian tempat, E. Pengenalan tempat dan peristiwa. Jawabannya adalah yang B. Penyampaian argumen. 24. Bacalah teks di bawah dengan cermat. 1. Alih-alih berkurang setiap hari seolah rekor demi rekor kasus terus mencatat. 2. Angka positif rate masih 12,3%. 3. Mengacu standar aman WHO, positif rate maksimal 5%. Ini semua membuat kita miris. 5. Kapan pandemi ini akan benar-benar berakhir? 6. Satu orang pun tak ada yang mampu menjamin. 7. Bahkan kemarin Kepala Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Munardo dengan belak-belakan menyatakan belum bisa memprediksi kapan wabah ini akan mencapai puncaknya dan berakhir. Koran Sido Juli 2020. Kalimat fakta terdapat pada kalimat nomor A1, 2, 3, B2, 3, 7, C 3, 2, 1, D 4, 5, 6, E 7, 6, 5. Jawabannya adalah nomor 2. Kalimat faktanya itu jawabannya adalah yang B ya, yaitu nomor 2, 3, dan 7 ya. Kemudian nomor 24. Dalam struktur teks editorial, cuplikan tersebut tergolong ke dalam A. Pengenalan isu, B. Penyampaian argumen, C. Simpulan, D. Pengidentifikasian tempat, E. Pengenalan tempat dan peristiwa. Ini nomor 24. Jawabannya adalah yang B. Penyampaian argumentasi. Nomor 25. Penilaian terhadap isi teks tersebut adalah pasien COVID-19 terus meningkat, B. Pandemi COVID-19 akan segera berakhir, C. Angka positif rate di Indonesia di atas standar aman, D. Pemerintah belum bisa memprediksi berakhirnya pandemi COVID-19, E. Kasus COVID-19 terus meningkat dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan wabah ini akan berakhir. Jawabannya adalah yang E. Kasus COVID-19 terus meningkat dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan wabah ini akan berakhir.